Malam di kota lama Semarang tidak pernah benar-benar sepi. Di balik fasad bangunan bergaya kolonial yang megah namun merana, ada suara-suara yang tidak tercatat dalam buku sejarah. Rina, seorang mahasiswi magang berusia 20 tahun, baru saja menutup laptopnya. Jarum jam menunjukkan pukul 23.45. Dia adalah satu-satunya manusia yang tersisa di dalam gedung arsip tua yang dulunya merupakan kantor administrasi pelabuhan zaman Belanda. Hawa lembab khas Semarang malam itu terasa lebih berat dari biasanya, membawa aroma air payau yang bercampur dengan bau kertas tua yang melapuk. Di tengah lobi gedung, berdiri sebuah artefak yang menjadi kebanggaan sekaligus kutukan tempat itu. Sebuah lonceng perunggu raksasa berwarna hijau kusam karena korosi. Masyarakat sekitar menyebutnya lonceng maut. Berdasarkan catatan yang Rina rapikan pagi tadi, lonceng ini dulunya diletakkan di dermaga untuk menyambut kapal yang membawa jenazah korban wabah pes dari Eropa. Pernahkah kalian membayangkan berapa banyak tangisan yang terserap ke dalam pori-pori logam tua itu? Klang! Suara itu lembut, namun getarannya terasa hingga ke ulu hati Rina. Dia membeku. Angin tidak berhembus di dalam ruangan tertutup ini. Tidak ada jendela yang terbuka. Namun, pemukul lonceng yang berat itu tampak bergerak sedikit, seolah baru saja disentuh oleh tangan yang tak kasat mata. Rina mencoba menenangkan diri. Mungkin hanya getaran dari truk yang lewat di luar, gumamnya. Tapi apakah truk bisa menghasilkan nada yang begitu murni dan menyayat? Dia melangkah mendekati lonceng itu. Suhu di sekitar artefak tersebut turun drastis. Rina bisa melihat uap napasnya sendiri keluar tipis-tipis, padahal Semarang sedang dilanda gelombang panas. Dia teringat pada sebuah catatan kaki di dokumen tua yang ia baca. Lonceng ini akan berdentang 3 kali jika ada nyawa yang akan dijemput. Klang! Dentangan kedua lebih keras. Kali ini Rina mencium bau yang sangat spesifik. Bau melati yang membusuk, bukan melati segar yang biasa dipakai untuk pengantin, melainkan aroma bunga yang sudah layu di atas gundukan tanah basah. Suara itu bukan lagi sekedar bunyi logam, melainkan rintihan panjang yang menggema di langit-langit gedung yang tinggi. Rina merasa bulu kuduknya berdiri tegak. Dia merasa diawasi. Dari sudut matanya, dia melihat bayangan panjang di dinding, sosok yang sangat tinggi, dengan topi tinggi ala tuan tanah Belanda. Namun bayangan itu tidak memiliki kaki. Kenapa jantung Rina berdetak begitu kencang? Apakah karena rasa takut atau karena dia mulai menyadari bahwa dia tidak sendirian? Dia mencoba berlari menuju pintu keluar, namun langkahnya terasa berat, seolah-olah lantai marmer itu berubah menjadi lumpur yang menghisap kakinya. Suara langkah kaki sepatu boot militer mulai terdengar di koridor lantai 2. Tap, tap, tap. Langkah itu tegas, berat, dan semakin mendekat. Rina bersembunyi di balik lemari arsip besar. Dia memejamkan mata, namun indranya justru menjadi lebih tajam. Dia bisa mendengar suara gesekan kain mori yang ditarik di lantai. Dia bisa merasakan hawa dingin yang menusuk tulang belakangnya. Lalu, keheningan yang mematikan menyergap. Tidak ada suara langkah kaki. Tidak ada suara detak jam, hanya kesunyian yang mencekam. Jenis kesunyian yang memberitahu Anda bahwa sesuatu yang buruk sedang mengintai tepat di belakang Anda. Rina memberanikan diri membuka mata. Di depannya, lonceng perunggu itu kini tidak lagi berwarna hijau kusam. Logamnya tampak basah, seolah-olah baru saja dicelupkan ke dalam minyak hitam yang kental. Dan di permukaan lonceng itu muncul tulisan-tulisan tangan kuno yang perlahan memudar dan berganti dengan nama-nama baru. Rina mendekat. Rasa penasaran yang morbid mengalahkan rasa takutnya. Dia melihat nama-nama penjaga gedung terdahulu yang meninggal secara misterius. Ada nama Pak Darmo yang ditemukan tewas serangan jantung tahun lalu. Ada nama Suster Maria yang hilang tanpa jejak di tahun 1945. Dan di baris paling bawah, logam itu mulai mengelupas membentuk huruf demi huruf yang masih sangat baru. R-I-N-A. Napas Rina tertahan. Namanya terukir di sana dengan tanggal hari ini.
Tiba-tiba tali penarik lonceng yang terbuat dari rami tua mulai bergerak naik turun dengan liar. Lonceng itu berayun dengan kekuatan yang luar biasa, seolah-olah ditarik oleh puluhan tangan yang kelaparan. Klang! Dentangan ketiga. Ini bukan lagi suara peringatan, ini adalah suara vonis. Suara itu begitu memekakkan telinga, hingga telinga Rina mulai mengeluarkan darah. Seluruh gedung bergetar, kaca-kaca jendela pecah berhamburan. Di tengah kekacauan itu, sosok bayangan tinggi tadi muncul tepat di depan Rina. Wajahnya tidak memiliki mata, hanya dua lubang hitam yang memancarkan kesedihan abadi. Sosok itu mengulurkan tangan yang pucat dan transparan, jemarinya yang panjang mengarah tepat ke leher Rina. Sudah waktunya. Bisikan itu bukan berasal dari telinga, tapi langsung bergema di dalam kepala Rina. Rina mencoba berteriak, namun suaranya hilang. Dia menyadari bahwa dia bukan lagi berdiri di atas lantai marmer. Dia berdiri di atas air yang gelap dan dingin, dikelilingi oleh ratusan sosok yang menunduk lesu. Semuanya menunggu giliran mereka untuk dipanggil oleh lonceng. Keesokan paginya, rekan kerja Rina menemukan kantor dalam keadaan rapi. Laptop Rina masih menyala di atas meja, menampilkan dokumen arsip yang belum selesai dikerjakan. Tas dan ponselnya masih ada di sana, namun Rina tidak ditemukan di mana-mana. Satu-satunya hal yang aneh adalah lonceng maut di lobi itu. Lonceng yang biasanya kusam, kini tampak mengkilap, seolah-olah baru saja dibersihkan dengan tangan-tangan yang telaten. Dan jika Anda mendekat dan mendengarkan dengan seksama pada tengah malam, Anda tidak hanya akan mendengar suara logam, tetapi juga suara tangisan seorang wanita muda yang memohon untuk dilepaskan. Apakah kalian berani melewati kota lama saat lonceng itu mulai berayun sendiri? Karena setiap dentangan adalah undangan, dan malam ini mungkin namamu yang akan terukir di sana. Ikuti terus cerita lainnya hanya di Mistik Nusa.